Hakim dan istrinya punya rencana untuk menjebak Silpi. Mereka berdua tidak mau jika Adi dijadikan mainan oleh Silpi. Mereka berencana bahwa Hakim akan berpura-pura tergoda oleh Silpi, dan setelah mempunyai bukti yang kuat, mereka akan memberitahu Adi bahwa Silpi bukan wanita yang baik. Setiap hari Silpi mengirim pesan pada Hakim. Hakim pun mulai membalas pesannya, karena Hakim diizinkan oleh istrinya. Hingga suatu hari Silpi mengajak Hakim makan malam di luar. Hakim pun memberitahu istrinya, "Mah nih, pesan dari Silpi. Dia ngajak makan malam di luar," ucap Hakim. "Jawab aja mau, Pak. Nanti kita datang bareng. Kita lihat reaksi Silpi," jawab istri Hakim. "Baiklah kalau begitu," ucap Hakim. Hakim pun mengiyakan ajakan Silpi dan mereka berjanjian di sebuah restoran. Silpi datang sendiri, namun Hakim mengajak istrinya. Setelah sampai di restoran, Silpi menunggu Hakim di meja yang sudah Silpi pesan. Namun saat Hakim datang, Silpi kaget. Ternyata Hakim datang bersama istrinya. "Selamat malam, Bu Silpi," ucap Hakim. Malam juga, Pak Hakim," ucap Silpi sambil membalikkan tubuhnya. "Bu Silpi, Pak Adi kemana? Kok sendiri saja?" tanya istri Hakim. Berpura-pura tidak tahu. "Oh, suami saya tiba-tiba ada keperluan, jadi dia tidak bisa ikut," jawab Silpi. "Salah tingkah. Ah, sial, kenapa Hakim ajak istrinya? Padahal gue kan mau makan berdua," ucap Silpi dalam hatinya. Istri Hakim terus-menerus berbicara dengan Silpi, seolah-olah dia tak tahu maksud Silpi. Namun itu semua adalah salah satu rencana Hakim dan istrinya. Hingga beberapa waktu, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Setiba di rumah, ayah Silpi bertanya pada Silpi, "Bagaimana tadi makan malamnya? Lancar?" "Boro-boro lancar. Ya, ayah tahu Hakim malah ngajak istrinya makan bareng," ucap Silpi. "Kok bisa gitu?" tanya ayah. "Aku juga gak tahu ya. Mana dia nanya Mas Adi kemana. Mungkin mereka kira kamu ngajak makan bersama-sama. Emang kamu tidak bilang kalau kamu mengajak Hakim makan malam berdua saja?" tanya ayah. "Enggak sih ya, aku cuma bilang ajak makan malam," jawab Silpi. "Ya pantas saja. Nanti kalau kamu ajak Hakim lebih detail. Gak usah malu-malu," ucap ayah. Rencana pertama Silpi dan ayahnya gagal. Namun di sisi lain rencana Hakim dan istrinya berhasil. Hakim ingin memberitahu Adi, namun buktinya belum begitu kuat. Dan Hakim juga takut kalau Adi salah paham padanya. Tapi istri Hakim siap membantu Hakim jika Adi salah paham. Di tempat lain, kini Mike sudah sehat kembali. Seperti biasa, Mike membantu Anita di sela-sela kesibukannya. Anita dan Mike kini semakin dekat, bahkan mereka sering bercanda. Hingga suatu waktu, saat Anita dan Mike sedang bercanda, tiba-tiba Ica datang dan melihat mereka berdua. Anita terkejut saat melihat Ica. Terlihat Ica merasa kecewa. Ica pun pergi. Anita mengejar Ica, namun Ica sudah masuk ke mobilnya. Mike pun bertanya, "Ada apa, Tak?" "Ica marah, Mike," jawab Anita. "Marah kenapa?" Mike tak mengerti kenapa Ica marah. Mike tak tahu bahwa Ica sebenarnya suka padanya. "Ica itu sebenarnya suka sama kamu," ucap Anita. "Aku tidak tahu, Tak, dan aku juga tidak ada rasa sama Ica," ucap Mike. "Aku harus bicara sama Ica, biar dia agar tidak salah paham," ucap Anita. "Aku gak ngerti maksud kamu," ucap Mike bingung. Lalu Anita langsung mengendarai mobil untuk menyusul Ica. Setiba di rumah Ica, Anita menekan bel. Namun yang keluar ART-nya. "Mbak, Icanya ada?" tanya Anita. "Mbak Icanya pergi dari tadi dan belum pulang," jawab ART. Ternyata Ica tak pulang ke rumah. Anita terus berpikir kemana sahabatnya pergi. Namun, Anita teringat sesuatu. Anita ingat jika Ica sedang sedih, dia akan pergi kemana. Anita bergegas pergi ke tempat di mana Anita merasa Ica ada di sana. Ternyata benar dugaan Anita. Ica berada di sebuah danau. Ica mencoba menenangkan diri. "Benar dugaan gue, lo pasti kesini," ucap Anita. "Ngapain lo ikutin gue?" ucap Ica. "Gue mau ngomong sama lo,"
jawab Anita. Gak perlu. Gak ada yang harus kita omongin. Cak, gue gak mau lo salah paham. Gue gak salah paham. Kalau lo suka sama Mike, lo jujur saja, ucap Ica. Jadi, gue gak berharap lebih sama perasaan gue sendiri, ucap Ica menambahkan. Gue gak suka sama Mike. Gue gak mau lo salah paham, Cak, ucap Anita meyakinkan. Gue bisa lihat dari sikap lo, Tak. Jadi stop. Lo gak usah bohong, ucap Ica sambil menangis. Gue gak ada perasaan apa-apa sama Mike, Cak. Please, percaya sama gue, ucap Anita. Udahlah, Tak. Mending lo pergi dari sini. Gue mau nenangin diri gue. Atau gue yang pergi, ucap Ica. Please, Cak. Jangan kayak gini, ucap Anita. Ica tak menjawab dan langsung pergi meninggalkan Anita. Meskipun Anita memanggilnya, namun Ica tetap tak menghiraukan. Anita sedih karena laki-laki kini dia bertengkar dengan sahabatnya. Dulu karena laki-laki pula, dia dan Silpi sekarang bermusuhan, meskipun kasusnya berbeda. Anita pun kembali ke kafe. Mike pun bertanya pada Anita, gimana, Cak? Dia sangat marah padaku, jawab Anita. Aku minta maaf, ini semua salah aku. Harusnya aku lebih peka dan bisa menjaga jarak dengan Ica, ucap Mike. Mike, apa kamu bisa bahagiakan Ica? Tanya Anita. Kenapa kamu tanya seperti itu? Ica sangat cinta sama kamu. Please, kamu bahagiakan dia, ucap Anita. Tak, aku tahu Ica orang yang baik, tapi aku tidak bisa. Aku tidak ada perasaan apapun sama dia, jawab Mike. Tapi kamu bisa mencoba, kasihan Ica. Aku tidak bisa, Tak, jawab Mike. Kenapa, Mike? Karena wanita yang aku cinta itu kamu, Tak, ucap Mike sambil menggenggam tangan Anita. Anita terkejut mendengarnya. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia cinta Mike, tapi dia juga tak mau menyakiti perasaan Ica. Lebih baik kamu kubur perasaan itu, karena aku tidak punya perasaan apapun sama kamu, ucap Anita. Ica yang lebih pantas untuk kamu, tambah Anita. Kamu jangan bohongi hati kamu, Tak. Aku tahu kamu juga punya perasaan yang sama denganku, ucap Mike. Anita pun meninggalkan Mike sendirian. Anita pun pulang. Di perjalanan, Anita menangis di dalam mobil. Dia merasa dilema antara cinta dan sahabat. Anita bisa saja merelakan Mike untuk Ica. Namun, dia harus siap jika suatu hari dirinya melihat Mike bersama dengan Ica. Baru kali ini, Anita bisa mau jatuh cinta lagi setelah sekian lama dikhianati Adi. Tapi, dia dihadapkan pilihan yang sulit. Anita terus mencoba menelpon Ica, namun tak ada jawaban. Setelah sampai di rumah Anita, Anita langsung masuk ke dalam kamar. Bahkan, ibunya bertanya pun Anita tak menjawab. Hari demi hari, Anita terus menghubungi Ica, namun tetap saja Ica tak mau menjawab teleponnya. Anita datang ke rumah, namun RT bilang sudah beberapa hari Ica tak pulang. Anita semakin khawatir pada Ica. Dia takut terjadi sesuatu pada sahabatnya. Anita pun mulai menjaga jarak dengan Mike. Hingga suatu waktu, saat Anita pergi ke sebuah mall, Anita melihat Silpi bersama pria lain. Itu Silpi sama siapa? Kayaknya bukan Adi, ucap Anita berbicara sendiri. Anita pun mendekati Silpi. Hai Pi, sapa Anita. Silpi begitu kaget melihat Anita. Silpi mencoba melepaskan tangan pria itu dari bahunya. Gak usah panik, gue juga gak akan kasih tahu Mas Adi. Oh ya, Pak, cuma mau kasih tahu saja, lain kali resleting dompetnya ditutup rapat-rapat ya, biar gak terbang duitnya, ucap Anita menyindir Silpi.
Setelah berkata seperti itu, Anita pun pergi meninggalkan mereka. Pria yang bersama Silpi merasa heran. Apa maksud perkataan Anita? "Sayang, maksud wanita itu apa sih?" tanya pria itu. "Ah, udah mas, jangan didengar. Orang gak jelas," ucap Silpi. Namun ternyata secara diam-diam Anita mereka-mereka. Meskipun Adi bukan siapa-siapa Anita lagi, namun Anita merasa kasihan jika dia harus dihianati oleh Silpi. Anita merasa meskipun Adi sudah menyakitinya dulu, tapi Adi adalah papa dari anak-anaknya. Kini sudah ada beberapa orang yang mengetahui sifat bejat Silpi.